Cek suara. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman aplikasi web. Saat ini kita masuk pada pertemuan ke 2 ya, 2 apa 3 ya. Kalau kemarin materi kita adalah instalasi kode emitter, hari ini kita mencoba pertemuan ketiga berarti ya. Oke. Kalau minggu pertama kita belajar atau mengenal framework PHP, kemudian minggu kedua kita coba masuk melakukan instalasi framework PHP berupa kode emitter 4. Hari ini kita mencoba untuk belajar konsep dari atau mengetahui konsep dari framework PHP kode emitter 4. Nah, konsep dari kode emitter 4 menggunakan MVC ya. Konsep MVC saya buka. Konsep MVC ini ya, dikenal dengan model, view, dan controller. Model, view, dan controller. Jadi kalau seandainya kita buka, ini saya coba buka Visual Studio saya ya. Dashboard saya. Kemudian jangan lupa nanti Anda buka file folder, ya, Anda buka folder hasil instalasi ya, kode emitter 4 yang kemarin Anda lakukan. Nah, kalau saya foldernya saya beri nama WebCI. Nah, kita lihat di sini di dalam folder WebCI ya, ada beberapa folder di dalamnya. Ada app, ada public, kemudian ada test, ya. Kemudian ada vendor, ada writable, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 file itu. Nah, kemudian ada lagi di dalam folder ada beberapa folder lagi. Contohnya di folder app ini ya. Anda lihat folder app ini merupakan ya, folder inti dari kode emitter kita. Kita lakukan coding ya, di dalam folder app. Apa-apa yang ada di dalam folder app inilah yang nanti ya kita modifikasi agar menjadi web yang kita inginkan. Nah, konsep MVC itu ya, bisa kita lihat di sini di folder app ini. Anda lihat ada folder ya, model, M itu model. Kemudian view, kita lihat di sini ada folder views. Satu lagi controller, kita lihat di sini ada folder controller. Nah, jadi 3 komponen ini, 3 folder ini penting bagi kita. Model, views, dan controller. Tapi tidak menutup kemungkinan folder-folder yang lain pun kita gunakan nantinya. Nah, fungsinya apa saja ini? Kalau model, ya, folder model itu berisi ya, kode yang bertugas untuk melakukan pemodelan data yang hubungannya dengan database. Jadi query database ya, kita catat di dalam codingnya, kita taruh di dalam folder model. Kemudian kalau tampilan atau layoutnya kita tampung di dalam ini folder views. View. Nah, yang menjembatani antara view dengan model ini dinamakan controller, ya, mengatur alur program. Nah, jadi control ini bertugas mengambil data dari model ya,
dan merendernya ke view. Jadi kalau kita, saya geser gambarnya seperti ini. Kalau kita sebagai user, katakanlah ini user ya, mau mengakses web yang kita buat menggunakan kode emitter, maka yang diakses ya requestnya melalui controller. Dia ditampung oleh controller, kemudian controller ini yang mengatur. Oh, kalau hubungannya dengan data berarti dia ngambil ya dari model data. Kemudian baru ditampilkan melalui view. Inilah yang dikatakan sebagai konsep MVC, teman-teman. Model, view, dan controller. Sampai sini bisa dipahami ya. Framework kita itu menggunakan konsep MVC, model, view, controller. Nah, model hubungannya dengan database atau olah data, nah, kemudian view ya, berisi coding yang bertugas untuk menampilkan ya, membuat tampilan aplikasi atau istilahnya berisi template, layout dan sebagainya. Sedangkan controller adalah ya, jembatan atau yang mengatur ya, model dengan view. Oke. Sekarang kita lihat dari struktur web yang kita mau modif. Ya. Kita sudah menginstal kode emitter 4, ya. Masih kosongan, belum ada apa-apanya. Nah, sekarang kita lihat kalau seandainya ini kita jalankan. Kita jalankan dulu. Saya buka terminal. Kemudian ketikkan PHP, saya gunakan server ya, bawaan lokal, PHP, Spark, kemudian serve. Enter. Pastikan ya server Anda sudah berjalan. Ciri khususnya muncul keterangan kode emitter development server start. Ya. Started on HTTP localhost 28080. Berarti artinya server kita sudah jalan. Pak, kalau seandainya saya mengakses localhost 8080 kok tidak muncul halaman dari kode emitter 4, ya, berarti terminal Anda kemungkinan tertutup atau Anda kemungkinan menekan CTRL-C. Nah, kalau Anda tekan CTRL-C, misalnya saya tekan CTRL-C ya, maka server akan mati atau tertutup. Ya, sehingga kita perlu menjalankan ulang PHP, Spark, serve. Nah, kalau kita ingin mengaksesnya, tinggal kursor kita arahkan ke sini ke localhost 8080, teman-teman. Tekan tombol CTRL, kemudian Anda klik. Kita akan masuk ke browser. Browser akan membuka dan akan tampil ini welcome kode emitter. Kalau kita perhatikan tampilan dari halaman muka, halaman awal dari kode emitter kan muncul welcome to kode emitter. Kemudian di bagian bawah, ya, di sini ada ya, halaman kita akses dalam kecepatan berapa detik, 0,6991 detik. Kemudian environment-nya kita lihat tertera production. Kalau tertera production, seandainya kita melakukan coding dan ada kesalahan coding, pesan kesalahannya tidak akan muncul. Maka
kalau kita ingin agar kita tahu seandainya kita menulis coding pesan kesalahan yang muncul, nanti teman-teman mengaktifkan di bagian environment, ya. Kita lihat di sini, kita harus melakukan konfigurasi dasar, yaitu ini environment. Ya, ini Anda klik kanan, pilih rename. Ya, silahkan Anda awali depannya dengan tanda titik atau dot. Ya, kalau kita awali dengan dot, kita lihat ya, view-nya, ya ikonnya akan berubah jadi konfigurasi. Ini akan berubah jadi file konfigurasi. Kalau ini kita double klik, kita lihat di sini ya, akan muncul di baris 17 ada CI environment sama dengan production. Silahkan Anda ubah jadi development. Nah, ada 3 pilihan ya, environment-nya. Ada development, ada production, dan ada test. Nah, testing itu untuk tes, ya test itu untuk melakukan testing. Nah, karena kita masih dalam tahap ya mengembangkan atau menulis coding atau ingin membuat web ya menggunakan kode emitter 4, maka nanti ini pilih development saja agar kalau ada error ya pesan errornya akan ditampilkan di browser. Bagian mana errornya? Kalau sudah clear project yang kita buat, web yang kita buat sudah jadi, baru nanti Anda ubah lagi jadi production. Ya, oke. Kita ubah yang ke development aja ya. Kemudian Anda simpan. Sebenarnya di sini banyak ya settingan yang nanti bisa kita atur. Ada hubungannya dengan database, ya, yang dibiarkan saja. Oke, ini kita hilangkan ya. Oke. Jadi crashnya kita hilangkan, kita simpan ulang. Kalau ini kita refresh, nah, sekarang kita lihat di sini, ya, environment-nya development. Kemudian di bagian bawah pojok kanan akan muncul ini teman-teman, simbol icon dari kode emitter. Kalau ini kita klik, nanti ya, jika ada kesalahan-kesalahan akan tampil ya, di bagian mana. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali ke konsep MVC teman-teman. Ketika kita mengakses kode emitter 4 ya menggunakan localhost ya trip 8080, itu sebenarnya yang diakses ya, pertama kali yang diakses adalah apa yang ada di dalam public ya, index.php. Di sini ya, mengakses semua aplikasi yang ada di dalam folder struktur folder CI ya, app run. Nah, ini mengaktifkan apa yang ada di dalam, kita lihat folder app. Kemudian ya, controller ya, di sini ada home ya, .php. Kalau ini kita double klik ya home.php ya, berada di folder controller. Anda lihat ya, kelasnya adalah home ya, kemudian metodenya index. Anda bisa juga mengaksesnya seperti ini sebenarnya nah, /home seperti ini juga bisa, hasilnya akan sama loh. Kemudian Anda lihat ya, di dalam Classroom ada metode index. Di dalam metode index di sini memanggil view berupa welcome message. Maka akan ada file yang bernama welcome message.php. Kita lihat di sini kan controller ya.
view-nya mengarahnya ke welcome message. Maka sekarang kita lihat di folder view ada welcome message.php. Anda lihat. Kalau ini kita double klik, inilah yang ditampilkan di dalam halaman muka dari kode emitter 4. Welcome to kode emitter 41. Kita lihat di sini. Ada keterangan welcome to. Welcome to kode emitter. Nah, kemudian ini mengambil echo versi dari kode emitter. Small framework with powerful feature. Small framework with powerful feature. Nah, jadi strukturnya konsep MVC itu dari controller yang mengatur apakah yang diambil data dari model atau menampilkan langsung dari view. Kalau kita kan saat ini belum menggunakan database, maka yang dipakai baru controller dan views. Modelnya masih kosong. Dalam folder model masih kosong. Kembali ke sini, ke controller home.php. Di dalam kelas home ada function atau metode bernama index. Kalau kita ingin merubahnya, yang ditampilkan bukan welcome message, berarti kita coba menambahkan file baru di dalam view, di dalam views. Anda klik kanan views, Anda pilih new file. Contoh kita beri nama ini coba.php. Nah, di dalam coba.php ini kita ingin menampilkan keterangan misal echo mencoba edit CI 4 misalnya seperti ini. Oke, saya simpan. Kalau kita ingin menampilkan mencoba edit 4 ini, jadi kalau kita panggil localhost 8080 yang tampil adalah tadi mencoba kode emitter 4. Kalau saat ini kan masih welcome to kode emitter 415. Kita ingin menggantinya ke mencoba edit 4, maka di dalam controller ini, controller home.php, welcome message, saya nonaktifkan saja. Anda bisa tekan ctrl slash, maka nanti akan muncul double slash. Silakan Anda ketik misal return view, diikuti kurung, akhiri dengan titik koma di dalam kurung, update dengan petik 1, isi dengan petik 1, double petik maksudnya, kemudian Anda ketik nama coba. Coba nanti akan merujuk ke views, ke folder views, file coba.php. Oke, saya simpan ulang. Sekarang kalau ini saya refresh, kita lihat yang tampil adalah mencoba edit CI 4. Nanti kita akan sering bermain-main dengan folder controller dan folder view. Kemudian folder model tentu kalau kita sudah menggunakan database. Ya. Oke.
Sekali lagi, cara mengubahnya, misalkan ini kita tutup semua, saya tutup semua ya. Close all. Ya, langkahnya tadi, Anda yang diakses pertama kali sebenarnya adalah public index. Nah, index ini merujuk ya, app run nanti mengakses semua yang ada di folder app. Yang pertama kali diakses ya, di folder app adalah controller. Nah, dia akan mengakses ya, home.php. Di dalam home.php ada kelas namanya home, turunan dari base controller. Base controller itu ada di sini. Ini base controller. Parent dari base controller. Tidak perlu kita rubah-rubah dulu ini. Kita tutup. Nah, yang kita edit adalah ini. Yang semula tertera revision view ya, welcome message seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, yang tampil adalah ini, welcome to kode emitter 415. Anda mau mengubahnya, maka Anda membuat file yang ingin Anda tampilkan melalui view. Ya. View, nanti Anda klik kanan, Anda pilih new file. Nah, kemudian beri nama, misalkan coba lagi .php. Nah, di dalam coba lagi .php, misal Anda ingin menampilkan keterangan ya, keterangan merubah ya, CI 4 atau belajar merubah CI 4, belajar merubah CI 4 misal seperti ini. Maka nanti di dalam home.php, dalam controllernya, ya, returnnya Anda nanti dengan return view dalam diikuti kurung, akhiri dengan titik koma di dalam kurung, ya, gunakan petik, catat nama file yang ada di view tadi yang kita buat, yaitu coba lagi. Simpan. Kalau browsernya kita refresh, kita lihat belajar merubah CI4 yang tampil. Nah, inilah konsep dari MVC ya. Jadi alurnya dari controller dulu, ya, kemudian tampilannya ya dibuat di folder view. Sebenarnya kita juga bisa membuat seperti ini langsung, misal, tapi ya, hal seperti ini tidak disarankan di kode emitter. Misalkan coba langsung CI4 seperti ini. Kalau ini kita simpan, jadi di dalam metode index ya kita langsung echo coba langsung CI4 seperti ini. Kalau ini saya refresh, yang tampil coba langsung CI4. Nah, tapi karena kita ingin mempraktekkan konsep MVC, ya, nah, berarti kita butuh controller, kemudian view, ya, maka kita buat di dalam controller home.php ya, di kelas home, metodenya index, ya, kita panggil gunakan return view. Terus return view coba merujuk dari ke file coba.php yang ada di folder view. Jadi dari controller ke views. Kalau saya jalankan ulang, coba edit CI. Begitu kira-kira teman-teman. Nah,
Silahkan Anda coba buat biodata diri Anda, kemudian Anda tampilkan di browser. Kita menggunakan C4. Biar biodatanya kelihatan lebih rapi, ya, nanti Anda catat di dalam view-nya menggunakan tabel. Saya yakin teman-teman sudah bisa, karena di pemrograman modul 2 kemarin kan Anda saya minta untuk buat biodata juga ya. Saya kira demikian teman-teman, ya, bagaimana mengetahui konsep dari MVC. Tapi kalau Anda sudah menggunakan database, kita sudah masuk ke penggunaan database, kita baru paham bagaimana menggunakan model, ya, penerapan model. Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan beberapa, ya, folder yang ada di WebCI. Jadi ada folder app, ini adalah seperti yang saya bilang tadi, folder inti dari C4. Di mana nanti kita menggunakan konsep MVC, kita mengolahnya di sini di folder app. Model, views, dan controller. Kemudian ada folder public. Nah, sebenarnya yang diakses pertama kali itu ini folder public yang isinya index.php. Kemudian ada folder test, ya, ini untuk testing. Nah, di dalam folder public ini ada HT, ya, file konfigurasi HT access. Nah, inilah di dalam folder HT access, di dalam file HT access inilah, ya, fitur, ya, rewrite, ya, diaktifkan, difungsikan. Jadi apa saja yang bisa kita akses, di mana kita, ya, mengatur apa namanya URL-nya itu di sini di HT access. Oke. Kemudian ada favicon ICO di simbol icon kode emitter yang tampil di sini, ya, pojok kiri atas dari tab, ya, tertera localhost 80, kirinya kan ada favicon ID. Nah, itu berasal dari sini favicon.icon. Kemudian index.php, kemudian ada robot. Fungsinya biasanya digunakan untuk search engine. Kemudian ada folder test. Nah, folder test ini untuk testing. Kemudian ada folder vendor. Nah, folder vendor ini kemarin ada yang tanya, Pak, folder vendor saya tidak ada. Folder vendor ini ada kalau kita berhasil menginstal menggunakan Composer. Fungsinya untuk menyimpan dependensi. Ya. Jadi kalau kita menginstal kode emitter menggunakan Composer, jadi semuanya itu terkait nanti, ya, saling terkait. Tuh. Jadi ciri khusus kalau kita menggunakan kode emitter, menggunakan Composer, kalau kita menginstal kode emitter 4, ada folder vendor, isinya komplit. Ada kode emitter 4, Composer, Kin PHP, Laminas, ya, PSR. Kemudian ada folder writable. Ya, folder ini berfungsi untuk menampung history atau catatan log misalnya. Semuanya akan tertampung di sini writable. Oke, saya kira itu ya. Kalau Spark kemarin sudah saya jelaskan, nah, sebagai server lokal. Ya. Oke, saya kira demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, silahkan Anda coba untuk membuat biodata diri Anda, ya, menggunakan kode emitter 4. Ya, yang perlu Anda atur adalah controller yang ada di file home.php dan views yang Anda buat file baru
untuk menampilkan atau membuat tampilan biodata diri Anda. Ya, saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.